Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Kusumawati, NIM 202041082, Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UAS yang saya kerjakan. Nomor 1. Pola gabungan adalah dua kata yang disusun menjadi satu dan menghasilkan makna. Adi plus kuasa digabung menjadi adi kuasa. Catur plus tunggal dipisah menjadi catur spasi tunggal. Dwiwarna digabung menjadi dwiwarna. Ekstrakurikuler digabung menjadi ekstrakurikuler. Kontrarevolusi dipisah Nomor 1. Pola gabungan adalah dua kata yang disusun menjadi satu dan menghasilkan makna. Adi plus kuasa digabung menjadi adi kuasa. Catur plus tunggal dipisah menjadi catur spasi tunggal. Dwi plus warna digabung menjadi dwi warna. Ekstra plus kulikuler digabung menjadi ekstrakurikuler. Kontrarevolusi dipisah menjadi kontraspasi revolusi. Purnawirawan digabung menjadi purnawirawan. Sapta plus krida digabung menjadi sapta krida. Sub plus bagian dipisah menjadi sub spasi bagian. Nomor 2. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Contohnya, masyarakat Indonesia konsumtif dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan dan kegiatan imitasi dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai presentasi sosial dan penanda status sosial. Penalaran induktif adalah penalaran paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus atau mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Contohnya, pada saat ini remaja lebih menyukai tarian-tarian dari barat seperti break dance, modern dance. Nomor 3 yaitu transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contohnya, ibu menyiapkan makan malam untuk keluarganya, yaitu kurung tanda siku, ibu menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Transliterasi adalah pengubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alihan huruf atau alihan aksara. Misalnya huruf Arab ke huruf Latin. Contohnya ba, be, ta, te, sa, te, dan j, je. Nomor 4. Program usaha 1.1 tahap persiapan program, 1.2 penerimaan warga belajar, 1.3 pemilihan penyelenggaraan, 1.4 pemilihan ketua kejar usaha, 1.4.1 musyawarah, 1.4.2 ditunjuk. Nomor 5. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang merupakan lulusan bidang studi tertentu di suatu perguruan tinggi atau universitas. Bayu Maharani SS diganti menjadi Bayu Maharani, S.S. R.M. Pratama,
M diganti menjadi R.M. Pratama M.M. Dr. Irfai Fathurrahman SPD MPD diganti menjadi Dr. Irfai Fathurrahman S.PD, M.PD. Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha MPD diganti menjadi Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha. Nomor 6. Tanda elipsis merupakan tanda baca yang berfungsi sebagai penanda adanya jeda pada suatu kalimat, atau juga sebagai penanda adanya bagian kalimat yang dipotong atau dialihkan. Contohnya, malam ini membuatku begitu muram. Pak Gatot kini sedang ada di kota untuk urusan kerja. Tanda siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, aku lihat mereka sedang membincangkan tanda siku kan sesuatu. Tanda kurung merupakan tanda baca yang digunakan secara bersamaan untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks lain. Contohnya, Amir bekerja di salah satu LSM kurung buka lembaga swadaya masyarakat. Nomor 7. Generalisasi adalah pola pengembangan sebuah paragraf yang dibentuk melalui penarikan sebuah gagasan atau simpulan umum berdasarkan perihal atau kejadian. Contoh, murid laki-laki itu pergi ke sekolah. Dia memakai seragam sekolah. Murid perempuan itu pergi ke sekolah. Dia memakai seragam sekolah. Generalisasinya, semua murid yang pergi ke sekolah memakai seragam sekolah. Sebab akibat adalah mencatat hubungan antara tindakan atau peristiwa sedemikian rupa sehingga satu atau lebih adalah hasil dari yang lain atau yang lainnya. Contohnya, karena kemarin Arif kehujanan, itu sebab. Maka hari ini Arif sakit, itu akibat. Analogi adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Contohnya, untuk menjadi seorang pemain bola yang profesional atau berprestasi dibutuhkan latihan yang rajin dan ulet. Begitu juga dengan seorang dokter. Untuk dapat menjadi dokter yang profesional dibutuhkan pembelajaran atau penelitian yang rajin, yang ulet. Analoginya, oleh karena itu, untuk menjadi seorang pemain bola maupun seorang dokter diperlukan latihan atau pembelajaran yang rajin. Nomor 8. Silogisme merupakan cara menarik kesimpulan secara deduktif, yakni dari premis-premis umum atau mayor dan khusus atau mirror. Silogisme juga disebut sebagai penyimpulan tidak langsung karena konklusi diambil dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Premis mayor, jika hujan saya naik becak. Premis minor, sekarang hujan. Konklusi, saya naik becak. Nomor 9. Konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar frasa, antar kata, antar kalimat, dan antar klausa. Konjungsi dibagi menjadi 5, yaitu konjungsi korelatif, digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi setara. Contohnya baik, maupun. Contoh,
Tak ada yang sempurna, baik aku maupun dia. Konjungsi subordinatif menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi bertingkat. Contohnya, Rani belajar dengan sungguh-sungguh agar diterima di jurusan kedokteran tahun depan. 3. Konjungsi koordinatif hampir sama dengan konjungsi korelatif. Perbedaannya adalah konjungsi ini terjadi pada klausa-klausa sederhana, kata penghubung yang termasuk di dalam konjungsi koordinatif, meliputi dan, tetapi, atau. Contohnya, ayah sedang membaca koran dan ibu sedang memasak. 4. Konjungsi antar kalimat. Suatu kalimat dapat dihubungkan dengan kalimat yang lain dengan menggunakan konjungsi antar kalimat. Contohnya, mengkonsumsi mie instan secara berlebihan bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Dengan demikian, mengurangi konsumsi mie instan pun wajib dilakukan. 5. Konjungsi antar paragraf. Berfungsi menghubungkan dua paragraf sehingga menjadi suatu paragraf yang koheren dan sistematis. Konjungsi yang sering digunakan terlebih lagi di samping, oleh karena itu berdasarkan jadi. Contohnya, menentukan bidang yang hendak digeluti ketika berkarir nanti merupakan hal yang patut dilakukan. Dengan melakukan hal tersebut, kita bisa lebih fokus dalam membangun karir dan kesuksesan di masa depan. Adapun bidang yang hendak digeluti bisa apa saja, tergantung dari minat dan kemampuan kita sendiri. Misalnya, jika kita mempunyai minat di bidang kreatif, baik itu film, seni rupa, dan sebagainya, maka kita harus memasuki bidang industri kreatif untuk menggeluti minat kita tersebut. Nomor 10. Wacana narasi adalah salah satu jenis wacana yang menceritakan atau mengisahkan sesuatu peristiwa secara berurutan berdasarkan urutan kejadian. Dengan demikian, wacana jenis ini tidak bermaksud untuk mempengaruhi seseorang, melainkan hanya menceritakan suatu kejadian yang telah disaksikan, dialami, dan didengar oleh pengarang. Ciri-ciri wacana narasi: adanya unsur pembuatan atau tindakan. 2. Adanya unsur rangkaian waktu dan informatif. 3. Adanya sudut pandang penulis. 4. Menggunakan urutan waktu dan tempat yang berhubungan secara kausalitas. 5. Terdapat unsur tokoh yang digambarkan dengan memiliki karakter atau perwatakan yang jelas. 6. Terdapat latar tempat, waktu, dan suasana. 7. Mempunyai alur atau plot. Contoh wacana narasi. Kegiatan sekolahku demikian padatnya. Setiap hari aku masuk pukul 7. Agar tidak terlambat, aku selalu bangun pukul 4.30. Setelah mandi, aku pun sholat subuh. Kemudian aku segera mengenakan ide atau pendapatnya. Penulis wacana argumentasi menyertakan data-data pendukung. Tujuannya pembaca menjadi yakin atas kebenaran yang disampaikan penulis. Ciri-ciri wacana argumentasi. 1. Berisi pendapat, pandangan, atau keyakinan penulis terhadap suatu permasalahan. 2. Memiliki data-data faktual yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. 3. Menjabarkan suatu permasalahan dengan cara menganalisa atau menganalogika. 4. Diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat yang lebih luas, bukan merupakan penegasan kembali topik utama. Contohnya, musim kemarau pada tahun ini adalah kemarau terparah dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Hujan tidak turun selama 5 bulan, mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi akan turun pada bulan depan. Jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa, dikarenakan terjadi selama 6 bulan. Sedangkan menurut data yang disampaikan oleh BMKG tahun lalu, kemarau hanya terjadi selama 4 bulan. Dengan demikian, petani banyak yang merugi karena gagal panen, karena tidak ada air yang mengairi sawah mereka. Wacana persuasi
Karangan ini bertujuan mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu atau karangan yang bersifat mengajak pembaca dengan menyampaikan alasan, contoh, dan bukti yang meyakinkan sehingga pembaca bersedia melaksanakan ajakan hal-hal yang baik demi kepentingan masyarakat. Dalam persuasi, pengarang mengharapkan adanya sikap balasan berupa perbuatan yang dilakukan oleh pembaca sesuai dengan yang dianjurkan penulis dalam karangannya. Ciri-ciri karangan persuasi: 1. Harus menimbulkan kepercayaan pada pendengar. 2. Bertolak atas pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah. 3. Harus menciptakan persesuaian melalui kepercayaan antara pembicara, penulis, dan yang diajak bicara. Harus menghindari konflik baik dalam pemikiran pembaca atau sesama pembaca agar kepercayaan tidak hilang dan tujuan tercapai. 5. Harus ada data dan fakta, contoh secukupnya untuk mendukung ajakan. Contohnya, Arnold Palmer dewasa ini menggebrak dunia usaha dengan kehebatan yang sama dalam permainan golf. Ia penuh keyakinan, gigih, dan berani dalam mengambil resiko, namun perhitungan yang matang. Palmer melibatkan diri dalam belasan kegiatan usaha di seluruh dunia yang membuatnya seringkali terbang untuk berbagai pertemuan dan mengemudikan sendiri pesawat jet pribadinya. Satu dari kegiatan-kegiatan yang paling penting adalah merancang desain dan lanskap pada padang-padang golf. The Chunsan, yang menjadi padang golf baru pertama di Cina sejak tahun 1930-an, adalah salah satu contoh yang luar biasa. Di samping itu, Arnold Palmer pada pakaian golf klub, jasa Carter, angkutan udara, pembangunan rel estate, dan banyak lagi. Di balik senyum yang telah menjadi tokoh televisi, Palmer merupakan seorang pengusaha sukses yang selalu memberikan perhatian sampai ke detail. Menjaga ketetapan waktu yang jelas merupakan tugas yang amat penting. Ia mempercayakan pada jam tangan emas Rolex Oyster-Dated. Bagi saya, golf sudah merupakan bagian dari jiwa. Perasaan yang sama kuatnya juga saya alami dengan Rolex. Rolex menjalankan tugasnya dengan sempurna. Suatu pujian yang berharga dari orang yang sangat menghargai ketepatan waktu. Wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Wacana deskripsi bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca, atau merasakan hal yang dideskripsikan. Ciri-ciri wacana deskripsi: 1. Harus ada objek. 2. Disampaikan secara jelas dan rinci. 3. Menggunakan kata-kata yang jelas dan komunikatif. 4. Kalimat yang digunakan langsung pada sasaran. 5. Kata-kata yang digunakan adalah denotasi atau sebenarnya, yang tidak menimbulkan makna ambigu. 6. Runtut dan sistematis. Contoh wacana deskripsi: sekolahku SMA 2 sangat luas dan hijau. Sekolah tersebut berdiri di sebuah lahan seluas 3 hektar dan dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang. Sekolah ini terbagi menjadi 3 lokal, yaitu lokal pertama, kedua, dan ketiga. Lokal pertama berdiri gedung yang cukup besar untuk ruang guru dan kepala sekolah. Tepat di sebelah ruang guru ada laboratorium dan perpustakaan. Selain itu, jika melewati lorong antara laboratorium dan perpustakaan, kita akan menemukan sebuah masjid. Lokal kedua, yang terletak di tengah-tengah, merupakan ruangan kelas. Ada sekitar 21 kelas yang tersusun mengelilingi lapangan basket dan lapangan upacara di tengah-tengahnya. Selain ruang kelas, di lokal kedua ini juga terdapat ruangan-ruangan kecil yang diperuntukkan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan lokal ketiga yang terletak paling belakang terdapat sebuah aula yang sangat besar. Selain itu, di lokal ini juga ada beberapa tempat berolahraga seperti badminton, lompat jauh, tolak peluru, dan lain-lain. Wacana eksposisi adalah salah satu dari jenis karangan yang berisi informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, akurat, dan padat. Ciri-cirinya berupa tulisan yang memberikan pengertian dan pengetahuan, menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Yang ketiga, disampaikan secara lugas dengan menggunakan bahasa baku. Yang keempat, bersifat netral dalam artian tidak memihak dan memaksakan sikap penulis terhadap pembaca. Contohnya,
Ada banyak jenis ayam yang dapat dikonsumsi dan tersebar di dunia ini. Ayam merupakan salah satu dari jenis makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat dunia. Hampir semuanya memiliki ciri yang sama, namun hanya dibedakan oleh struktur daging dan rasanya. Salah satu ayam yang paling populer dikonsumsi masyarakat adalah ayam pedaging. Ayam jenis ini sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Perawatannya mudah, serta jika dibandingkan memelihara ayam kampung, menjadikan ayam pedaging sebagai bahan makanan hewani yang diburu masyarakat. Selain dagingnya yang lebih tebal dan empuk dibandingkan ayam kampung, ayam pedaging dipatok dengan harga 3 kali lebih murah daripada ayam kampung. Akan tetapi mengkonsumsi ayam pedaging berlebihan juga tidak baik bagi kesehatan. Meskipun ayam jenis ini berpotensi mengganggu kesehatan manusia, tetap saja ayam pedaging dijadikan alternatif memenuhi gizi harian berupa hewani yang paling diminati seluruh kalangan masyarakat. Namun apabila dikonsumsi dengan batas wajarnya dan disertai dengan mengkonsumsi sayuran sebagai penyeimbang, dirasa tidak ada masalah jika mengkonsumsi ayam pedaging sebagai alternatif gizi hewani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.